bahwa berita-berita yang menyebut Bapak Ibtu Rudiana dicopot itu tidak benar, ya, tidak benar. Dan saya juga sampaikan, Bang, tolong sampaikan ke media kalau nanya Abang, kata Pak Ules, Kabid Humas Polda Jabar, karena itu juga berita hoax dan saya kan kalian tahu saya mendukung tindakan Polri untuk penegakan hukum. Jadi Ibtu Rudiana aman-aman saja, tidak ada pencopotan. Itu kemarin beliau info ke saya dan tadi juga kita masih komunikasi. Nah, yang kedua tentang Ibu Elsa Sharif. Ya. Ibu Elsa Sharif benar, dia datang ke kantor saya bersama dengan stafnya atau asprinya. Diterima oleh saya, oleh tim managing partner saya, oleh wakil managing partner dan tim yang lain. Di situ yang kami bahas dua. Pertama tentang Vina dan Eki, almarhum dan almarhumah. Yang kedua tentang adanya seseorang dan atau kelompok yang menagih uang kepada Kak Elsa yang nilainya itu lebih kurang hampir sama ya dengan apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus Oibowo. Iya, itu namanya, ada O-nya ya? Oibowo. Firdaus Oibowo. Dan pada saat itu Kak Elsa juga bersama saya preskon. Kalian juga ada di situ kan? Ada Arif kan? Dan pada saat itu saya sebut Kak Elsa akan memberi kuasa kepada saya untuk mengambil tindakan hukum dan atau somasi kepada seorang pengacara berinisial FA. Saya nggak pernah sebut nama. Tapi Kak Elsa jawab pada itu masih ada itu. Kalau dibuka itu, saya bilang akan sudah katanya, kan begitu, ya Mi kan, sudah. Nah, karena kuasa ini ada dua, kuasa lisan dan kuasa tertulis. Bisa jadi waktu itu pikirannya kuasa lisan. Saya oke. Dan entah bagaimana si FA ini seperti kepanasan. Nggak tahu saya apa masalah. Tiba-tiba saya dilaporkan oleh FA, itu ceritanya, ke Polres Jakarta Selatan, Undang-Undang IT, pencemaran nama baik, dan junto 310 311. Tetapi yang aneh bagi saya, kok diterima LP-nya sementara Undang-Undang IT itu tidak boleh diwakilkan. Itu sudah SOP dari Kapolri. Nah, tapi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah laporan serius karena itu tidak masalah. Nah, lalu kemudian saya melaporkan saudara FA terkait dengan apa? Terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang tidak ada hubungannya dengan yang dia laporkan saya. Nah, sekarang laporan saya itu sudah diproses dan bahkan saya sudah diperiksa termasuk saksi. Nanti minggu depan akan ada saksi tambahan dan juga berikutnya ahli. Nah, adapun terkait dengan Kak Elsa dengan FA itu sampai hari ini saya tidak tahu perkembangan lebih lanjut. Tapi seseorang yang sudah menagih uang kepada Kak Elsa dan katanya juga kepada saudara FA itu datang ke salah satu TV swasta dan saudara tersebut sudah bicara di media. Tidak saya suruh datang, dia sendiri yang datang, dia inisiatif. Nah, saya sedang berupaya untuk bagaimana mencari jalan menyelesaikan ini. Tapi karena saya lihat saudara FA ini kepanasan dan Bu Elsa ini kasihan saya, jujur ya, sampai Kak Elsa itu ya meneteskan air mata lah. Nah, kenapa? Dia merasa bahwa dia tidak melakukan.
seperti apa yang ditanya. Tetapi terlepas dari situ semua, saya tentu tidak mengikuti perkembangan ini. Nah, karena mungkin saya tidak begitu serius ngurusi ini, karena saya sibuk urusan saya, sibuk juga urusan Vina Eki dan klien-klien saya yang lain. Nah, tiba-tiba nongol lah itu Firdaus, Oiwobo, ya kan? Nah, di situ saya lihat sebut angka, sebut nama dan lain-lain. Besoknya saya dengar dia dilaporkan oleh oknum pengacara. Nah, kemudian dia juga bilang, saya akan laporkan saudara, kalau nggak salah hari ini. Tapi bukan di Polda, dia bilang, dia akan laporkan di Bareskrim. Nah, saya nggak tahu lanjut atau tidak itu. Tapi prinsip dasar hukumnya adalah, itulah, FA ini suka dia cerita tentang orang. Ternyata cerita tentang dia, kalau benar itu dugaan, itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Ada klien, dia susah, kemudian dijanjikan ABC, pindah dana, dan lain-lain. Bukti transfer itu ada juga yang dikirim ke saya, yang tujuannya ke FA. Tapi yang penting bagi saya, kalau itu memang sebuah kesalahan, seperti apa yang disampaikan Firdaus, dan atau orang yang menyampaikan ke saya, yang menagih kepada KLSA itu, ya kembalikan dana itu. Nah, yang kedua, kalau ini memang tidak dikembalikan dan dianggap ada pelanggaran hukum yang serius, tidak lanjuti. Itu saja. Karena kita ini mesti jelas bahwa equality before the law. Semuanya sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Begitu. Bang, izin. Berarti sampai saat ini kita mau konfirmasi apakah memang benar Abang masih menjadi? Enggak. Berarti tidak. Saya gini. Saya tidak bilang tidak jadi, tapi saya bilang juga jadi. Saya nggak bisa bilang itu. Karena KLSA itu nggak ada ngomong ke saya. Dia bilang, Man, nggak jadi ya? Nggak ada. Terus dia bilang, kita jadi ya? Tanda tangan kuasa? Nggak juga. Nah, jadi saya, KLSA itu bilang ada oknum pengacara yang mempengaruhi anaknya. Nah, jadi saya hanya melihat begini, ini pelaku, ya dugaan saya ini pelakunya ini, dugaan kita pelakunya ini. Terus saya berpikir, ya mungkin mereka diduga ya sama-sama terlibat. Nah, kalau saya yang pegang pasti meledak ini kasus, kan gitu. Meledak dalam pengertian, ya saya kalau memang saya yang pegang, saya tagih. Termasuk salah satu tokoh nasional, tokoh pemuda, sudah saya komunikasikan gitu. Karena ini menyangkut salah satu organisasi kemasyarakatan, ormas. Nah, jadi ini serius gitu. Jadi saya pikir kalau dengan angka yang 69M katanya begitu ya, wah ini kan nggak main-main gitu kan. Dan ada bukti transfer dan lain sebagainya. Saya kira ya kalau ini kemana duit itu sekarang, itu heran juga saya gitu. Ya aturannya kalau udah uang sebanyak itu lumayan sih menurut saya ya. Tapi yang pasti kaget juga saya, ternyata begini toh orangnya, gitu. Ternyata begini, ya. Gitu aja, banyak aja saya. Tapi saya mulai, tahu begini ternyata. Nah itu makanya kadang kita lupa, semut di seberang lautan terang benderang, ya kan? Tapi gajah di pelupuk matang kepejam kita gitu, nah itulah. Tapi Bang, nggak ada obrolan sama Bu Elsa, sempat ada obrolan kan? Ada obrolan kasus lagi ini saya. Kan muncul ya? Iya, saya sempat obrolin kemarin, 2 minggu yang lalu ketika sama-sama tampil di salah satu TV swasta. Dan di situ saya masih ngomong, Kak Elsa gimana? Iya nanti saya kabari. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau Kak Elsa menghindar juga menurut saya nggak baik juga. Lebih baik Kak Elsa pesan saya, ya sudah kakak ambil sikap aja. Kalau kakak tunjuk saya, ayo ketemu saya. Kita kejar oknum pengacara yang kakak sampaikan itu, supaya kakak tidak terbebani. Tapi kalau memang tidak saya, ya kakak menurut saya juga harus berani menghadapi mereka. Karena bagaimanapun ini harus selesai. Nah, uang segitu dan udah melibatkan banyak orang, nggak selesai. Nah, saya kasihan sama Kak Elsa, jujur. Nah, tetapi kalau pengakuan Kak Elsa ke saya kan itu nggak ada ke dia, tapi dia misalnya dana itu segala macam, saya nggak ngerti seperti apa gitu. Karena saya nggak mungkin juga buka
semuanya kepada kalian kan, karena itu kan ada hak privasi yang harus saya jaga. Tapi menurut saya ini yang sedang ditagih ini dua orang, ada Kak Elsa, ada FA. Nah lalu bagaimana? Ya sudah, nggak ada pilihan lain, FA sama Kak Elsa duduk. Nah, atau saling membuktikan bahwa bukan dia yang menerima. Bisa FA bilang bukan saya, buktikan. Bisa Kak Elsa bilang bukan dia, buktikan. Kalau ini nggak selesai, saya yakin ini akan berkelanjutan. Dan uang itu bukan sedikit. Iya. Kalau yang sampai ke saya bukan 69 aja, tapi 80. 90, Cuma Bang. ya 80, tetapi menurut ini ada oknum bilang ya dia terima cuma sekian, yang sana sekian, kira-kira gitulah. Saya nggak bisa sebut angka gitu. Bang, izin. Ini kan hari ini juga dari tim kuasa hukum nih yang melaporkan ini kan hari Udah ini. pergi? Ada. Udah buat LP? Sudah hari ini. Di Mabes? Belum. Enggak, lagi proses di atas. Baru. Oh di sini? Iya. Baru mau. Tapi udah buat Bang di atas. Oh di sini. Si itu Pak Sanjay. Oh Sanjay udah di sini. Enggak, tim kuasa hukumnya ada udah Iyalah, buat kuasa hukum Sanjay sudah datang ke atas lagi buat laporan dari tadi pagi. laporan mana maksudnya? Lagi di SPKT maksudnya. Enggak, SPKT di sana dong. Enggak SPKT Bang di dalam Bang. Urusan. Pokoknya itu lagi Kalau di dalam, kalau buat LP itu kan di SPKT. Udah. Kalau di sini berarti Udah, pemeriksaan. pemeriksaan sudah. Kalau di dalam di sini kan itu kan Iya, krimum. pemeriksaan. Iya, krimum pemeriksaan. Nah, kalau krimum di sini dong, ya. Iya. Kalau itu udah benar sesuai dengan janji si Firdaus, ya udah. Kita dorong, kita dukung supaya terang benderang peristiwa ini. Kalau saya itu saja. Nah, terus saya kemarin sempat komunikasi dengan oknum yang datang ke kediaman Kak Elsa dengan bicara dengan FA itu. Saya tanya, ini bro, ini beritanya rame nih. Iya bang, kalau abang yang... Jadi saya ini dilema ini. Mereka bilang kalau Bang Rasman yang pegang nanti abang kan dekat sama Kak Elsa, sama Bu Elsa. Nah jadi curiga, ya udah, saya bilang saya di mana saja nggak ada masalah. Mau dari kalian juga boleh, mau dari Kak Elsa boleh. Yang penting bagi saya, uang ini kalau memang benar ada yang digelapkan atau dimanipulasi, kalau memang itu benar ya goalnya kan dikembalikan. Itu saja. Nah, Perkara berapa orang pelakunya itu biar saja nanti berproses. Oke, Bang, ini kan juga tadi tim kuasa hukumnya tidak hanya Bang Firdaus, tetapi ada juga Bang Raidin Anom juga kan. Itu pimpinannya. RAP. Iya, RAP-nya Raidi di Anom sini. and Partner. Di sini ada dia juga bersama dengan para korban di Iya. hari ini. Termasuk Pak inisial S itu. Iya, semuanya sedang di sini menunggu hasilnya. Lalu dari pihak FA sendiri belum ada konfirmasi perihal pelaporan nih Bang. Ya kalian datangnya aja dia. Gimana nih? Jelaskan, saya juga heran tuh setiap orang komentar ini kok di LP kan. si Firdaus juga di LP kan, kaget si Firdaus. Loh saya kan cuma ngomong mewakili klien saya, di LP kan pencemaran. Saya juga baru ngomong dikit aja, di LP kan. Wah, apakah ini cara strategi untuk menghilangkan jejak? Nggak bisa bos, FA. Aku bilang sama kau, udah terlalu banyak yang disimpan orang terhadap kau. Salah satunya mulai terbongkar. Saya wait and see, tapi biasanya wait and see saya gerak bos. Tengok Samsul Caniago kan, tahan. Tengok Dennis, TSK. Tengok saya, SP3. Urusan Hotman, bentar lagi. Itu kan Hotman, itu kan jantan ke jantan, ya kan? Oke, thank you. Satu lagi Bang, ternyata ini tidak hanya itu Bang, tidak hanya Bang FA dan Bu Elsa, ternyata juga ada namanya Pak Fidi. Oknum pengacara juga ya? Enggak, iya oknum pengacara Fidi Iya. Syarif. Ya, saya dengar itu. Katanya anak Kak Elsa kan. Nah, oke. Ini Ya. bagaimana nih? Seorang anak juga ikut campur dalam urusan Kan bisa saja kalau dia pengacara. Apa bedanya? Oke. Kita pengacara anak kita kan boleh saja. Bang Oke. Egy Sujana juga anaknya. Oke. Bang Oto juga ada anaknya pengacara. Bang Yusril juga. Kan belum tentu juga. Oke. Ya kalau anak ya apakah melakukan perbuatan jahat kan belum tentu juga. Ya udah, kalau memang melibatkan anaknya juga diproses. Siapa tahu hanya kebetulan dia menjadi tim kuasa hukum. Bisa jadi karena di kantor Bu Elsa ya. Oke, thank you Rip. Terima kasih Bang. Oke, teman-teman sekian dulu lah Pak. Dan selamat menjalankan ibadah sholat. Jangan dilempar bawahnya, ntar penyok.